secara nirlaba. Pengembangan sumber daya manusia dalam setiap prosesnya itu tidak kalah penting daripada pembangunan fisik. It's about life. It's about love. It's about us. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni dari East Java Ecotourism Forum (EJEF). Saya diberikan mandat oleh EJEF selaku organisasi dan pemerintah desa Kare, Madiun untuk membantu menyusun perencanaan pemanfaatan lahan bengkok untuk kepentingan pariwisata di desa Kare. Oke, proses perencanaan sudah berjalan dan bisa dikatakan 80% selesai. Kami pada tahap presentasi hari ini, jadi saya akan mempresentasikan proses perencanaan ini dari awal. Jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan di sini adalah bahwa proses perencanaan yang kami lakukan ini dalam rangka pendampingan pembentukan desa wisata Kare yang dilakukan oleh East Java Ecotourism Forum, dan ini sudah masuk tahun kedua. Proses pendampingan tersebut kami lakukan secara nirlaba, artinya kemudian proyek ini bukan merupakan proyek yang 100% adalah proses yang berbayar. Kami berkomitmen untuk dalam semua prosesnya kami berusaha untuk seideal mungkin. Proses ini telah dilalui sebelumnya, diawali dengan proses inisiasi untuk perencanaan wisata minat khusus, yaitu pendampingan untuk pembukaan jalur pendakian di Gunung Wilis. Kemudian ini adalah proses berikutnya. Pada proses sebelumnya kami sudah berfokus pada perencanaan baik secara fisik maupun non fisik sampai ke pemberian pelatihan kepemanduan gunung dan sebagainya. Artinya kemudian EJEF menganggap bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam setiap prosesnya itu tidak kalah penting daripada pembangunan fisik. Prinsip itu pula yang kami pegang sampai pada proses perencanaan pembangunan tanah bengkok. Jadi kami berprinsip bahwa kata kuncinya bukan tentang seberapa indah kemudian desain itu akan dilahirkan atau seberapa megah kemudian lokasi itu akan dibangun, tapi seberapa masyarakat itu memahami prosesnya, seberapa masyarakat itu aspirasinya tertangkap, kemudian seberapa masyarakat itu merasa memiliki pada akhirnya proses perencanaan, bangunan, dan kegiatan fisik yang ada di sana. Karena dari awal pariwisata yang ada di sana itu diimpikan sebagai sebuah community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Artinya kemudian berjalan atau tidaknya itu tergantung bagaimana masyarakat itu terlibat dan konsisten untuk membangun ini sampai selesai. Membangun ini sampai kemudian menjadi sebuah pariwisata desa yang berkelanjutan. Baik, dalam prosesnya kami lebih memilih untuk menempuh proses perencanaan yang panjang, tetapi kemudian kami pastikan bahwa masyarakat itu terlibat penuh, termasuk dalam proses perencanaan ini. Kami sudah 3 kali dihubungi oleh desa, dan ini baru pertama kalinya kami mau untuk terlibat membantu menyusun setelah beberapa prasyarat itu dipenuhi oleh desa. Yang pertama adalah prasyarat itu kami ingin betul bahwa ini partisipatif, kemudian desa juga mau mengirim perwakilan untuk terlibat dalam proses perencanaannya, dan beberapa prasyarat yang lain yang itu mengindikasikan proses ini adalah proses yang bottom up, bukan top down. Nah, dalam prosesnya kami melihat, yang pertama kami melihat lahan desa ini, ya kami tidak bisa bilang bahwa ini potensial atau tidak, karena ya adanya itu. Kalau dari sisi luasan lumayan 1,2 hektar, sekitar 1,2 hektar, sekitar 10.200 meter persegi, berada di desa Kare, berada di pinggir rencana Selingkar Wilis. Kemudian tetapi secara kelemahan adalah yang pertama, lahan itu bentuknya terasiring, bentuknya ngetrap.
trap-trapan, bukan lahan yang flat. Artinya kemudian kalau mau dibangun bangunan maka intervensi terkait kontur itu akan sangat diperlukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada lahan itu beruntungnya airnya melimpah. Jadi air air bersih itu melimpah. Kemudian yang ketiga, tetapi dari sisi pemandangan memang bukan tempat yang diuntungkan dengan pemandangan yang sangat bagus, karena ada banyak titik di desa itu yang memiliki, di desa Kare yang memiliki pemandangan jauh lebih bagus daripada titik ini. Kemudian yang keempat, elemen keterlibatan masyarakat di sini sangat tinggi, potensi keterlibatan masyarakat di sini sangat tinggi. Bahkan pada perencanaan di awal itu pihak yang dilibatkan untuk dimintai persetujuan itu sampai ke level RT. Kalau tidak salah ada lebih dari 30 RT yang ada di sana. Kemudian kalau dipecah lagi ada kelompok ibu-ibu, ada kelompok pemuda, ada kelompok macam-macam yang punya imajinasi untuk terlibat ke dalam pemanfaatan lahan tersebut. Selain yang disetujui di awal adalah Kare Eco Adventure untuk pendakian, titik pendakian ke Gunung Wilis. Sehingga ada banyak aspirasi yang harus bisa kita rangkum. Sehingga dalam prosesnya kemudian kami menempuh proses yang pertama. Apa itu proses yang pertama? Proses yang pertama adalah kami meminta ada perwakilan dari desa yang dikirim ke tempat kami. Kebetulan tempat saya di Bojonegoro. Kemudian dikirimlah bagian perencanaan dari pemerintah desa Kare. Dikirim ke sini, kemudian kami melakukan diskusi panjang, mencoba untuk mendevelop atau mengembangkan, bukan mengembangkan desainnya dulu, tapi kami mengembangkan metode berpikir yang mampu menyerap potensi yang ada di desa. Kemudian kami lakukan scoring atau penilaian mana-mana saja yang sangat potensial dan memungkinkan untuk dimasukkan atau diadakan di dalam lahan 1,2 hektar tersebut. Sehingga kemudian kami melakukan pemetaan dan ketemu di sana ada setidaknya 10 potensi aktivitas yang bisa dibawa ke dalam lokasi 1,2 hektar tersebut. Aktivitas itu adalah kopi, tentang perkopian, kemudian madu, kemudian coklat, kemudian aktivitas sapi perah, kemudian aktivitas kampung pesilat, kemudian aktivitas karawitan atau musik tradisional Jawa, kemudian reog, kemudian jaranan, kemudian dongkrek. Lalu yang terakhir adalah aktivitas berupa tanaman hias. Nah, dari ke-10 aktivitas itu kemudian kami lakukan scoring. Kami lakukan penilaian mana-mana saja yang kemudian dia potensial untuk dimasukkan atau membutuhkan dan dia layak untuk dibawa ke dalam lahan 1,2 hektar tersebut. Sehingga kemudian kami kembangkan metode scoring, kami kembangkan metode penilaian, kami lakukan penilaian dengan kasih perencanaan. Yang pertama adalah penilaian tersebut terkait potensi atraksi. Atraksi adalah aktivitas yang bernilai wisata, aktivitas yang bernilai pertunjukan yang bisa dibawa dari masing-masing aktivitas yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama tentang kopi misalnya. Di kopi ada atraksi yang bisa dibawa ke lokasi adalah roasting atau menggoreng kopi, dan pengalaman menunjukkan di beberapa tempat misalnya roasting, melihat orang menggoreng kopi itu adalah sebuah pengalaman wisata, dia bernilai edukasi. Kemudian juga brewing atau cara penyajian, misalnya kayak di klinik kopi yang ada di Jogja. Brewing sendiri adalah proses penyajian kopi yang itu menarik untuk diamati. Kemudian atraksi sehingga kemudian nilainya positif dan diberikan penilaian positif, itu menambah nilai positifnya. Kemudian dibandingkan dengan madu misalnya. Kalau madu atraksi yang bisa dibawa ke lokasi
Tidak ada, karena madunya adalah madu hutan. Kemudian sarangnya adanya di sana, prosesnya juga adanya di sana. Tidak ada proses yang bisa dibawa ke lokasi. Artinya dia kalau dibandingkan dengan kopi, dia berbeda. Kemudian coklat. Kalau coklat, brewingnya, proses penyajian coklatnya juga menarik. Kemudian bergeser ke sapi perah. Sapi perah atraksi apa yang bisa dibawa ke sana? Bingung juga, sapinya kan di kandang. Kalau kemudian mau dibawa ke sana, ya tempat itu akan jadi peternakan sapi jadinya. Jadi tidak ada. Kemudian terkait aktivitas branding sebagai kampung pesilat. Kalau kampung pesilat ada ada pertunjukan yang bisa dilakukan, yaitu adalah pertunjukan jurus baku ipsi, atau mereka sering nyebutnya adalah senam kampung pesilat. Itu bernilai atraksi seperti tari-tarian, begitu layaknya tari-tarian, dan orang yang tidak ikut silat pun bisa mengikuti, bisa belajar, jadi bisa berupa sanggar. Kemudian karawitan otomatis melihat orang berlatih dan pertunjukan karawitan, bahkan pengunjung bisa terlibat untuk belajar karawitan seperti di Saung Ujo, itu sesuatu yang menarik. Kemudian reog jelas pementasan reog, bahkan pengunjung bisa melihat dan mengikuti latihan reog. Jaranan juga begitu. Dongkrek ini pementasan dongkreknya menarik, dan ini sesuatu yang unik, karena kalau tadi disebut jaranan, reog dan sebagainya di tempat lain ada, dongkrek ini sedikit spesifik. Kemudian melihat dan mengikuti latihan dongkrek, ini menarik. Kemudian kalau tanaman hias, lebih baik di lokasi, lebih baik di masing-masing pembudidaya. Artinya kemudian tidak semua kegiatan pariwisata itu harus diseret ke lokasi ini, tapi lokasi ini kemudian harus bisa menjadi pintu pembuka untuk kemudian orang, oh saya tertarik madu, maka dia kemudian bisa berganti moda transportasi, dibantu oleh pemandu untuk mengunjungi peternakan madu, peternakan sapi, atau pengelolaan tanaman hias, sehingga lokasi ini akan menjadi pintu pembuka untuk kunjungan lebih lanjut ke desa. Di proses ini kemudian kami lakukan scoring juga tentang produk yang bisa dibawa ke situ. Kayak kopi, otomatis produknya ada bubuk, ada roast bean. Nah, kalau madu tadi atraksinya nggak ada, tapi produknya ada, yaitu madu botol. Kemudian coklat, ada coklat batang atau bubuk, minuman berbahan coklat, roti berbahan dasar coklat. Nah, kalau sapi sama, sapinya nggak bisa dibawa ke situ nih, tapi produknya bisa. Ada susu segar, ada susu botol rasa-rasa macam-macam. Kampung pesilat ini yang nggak ada produknya, mungkin nanti paling kaos atau apalah begitu. Kemudian karawitan juga tidak ada produknya, reog tidak ada, sementara tidak ada produknya, jaranan juga tidak ada, dongkrek, tanaman hias ada bunga, ada bonsai yang bisa dibawa, sehingga kemudian pada lokasi itu bisa dijadikan display. Tapi untuk melihat proses budidayanya itu bisa ke masing-masing rumah, sehingga kemudian turunan aktivitasnya kami membayangkan sampai ke turunan aktivitasnya. Kalau kopi tadi kita membayangkan orang tuh akan nongkrong, kemudian menikmati pertunjukan roasting dan brewing kopi. Kemudian sisanya adalah yang punya produk-produk tapi tidak punya atraksi, maka akan butuh galeri produk. Yang seperti reog dan pertunjukan-pertunjukan yang lain, maka butuh sanggar. Begitu. Sampai akhirnya semua sudah kemudian kita cek juga kesiapan. Kayak misalnya kopi otomatis menurut dari perhitungan kami, kopi kalau dibawa ke situ mau orang-orang yang bergerak di kopi di Desa Kari itu kalau dibawa ke lokasi mau, tapi kendalanya mereka tidak punya modal, mereka butuh kedai dan butuh rumah pengolahan atau gudang. Kemudian sampai ke bawahnya juga semua kita cek, mau nggak mereka, kemudian mau nggak, bisa nggak mereka dibawa ke sana, punya modal atau tidak. Hasilnya, bobot atraksi tertinggi yang siap untuk dibawa ke lokasi adalah kopi, diikuti oleh coklat, dongkrek, dan paling akhir adalah sapi dan bunga. Nah, kemudian metode ini telah kita pakai, kemudian metode ini juga telah kita presentasikan pada salah satu pertemuan Musrenbang Des atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,
Dan kemudian kami membentuk posko di Desa Kare, yang mana ketika kami menyusun ini di kota yang berbeda, di Bojonegoro dan Malang, maka warga yang merasa aspirasinya belum masuk itu bisa menyampaikan itu ke posko perencanaan yang ada di desa yang sudah kami umumkan. Kemudian akan difasilitasi untuk memasukkan dan menghitung itu ke dalam plotting yang ada dalam metode ini, sehingga kita bisa sama-sama mengukur. Sehingga kemudian dari metode ini baru kemudian ini dilanjutkan oleh tim desain.